Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Trisna Putri dengan NIM C1C019115, mahasiswi Universitas Jambi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi pada mata kuliah akuntansi syariah, yaitu mengenai fikih zakat. Adapun pokok pembahasan pada materi kali ini yaitu yang pertama mengenai pengertian zakat, yang kedua sumber hukum, yang ketiga jenis zakat, yang keempat objek zakat harta, yang kelima penerima zakat, yang keenam orang yang tidak boleh menerima zakat, yang ketujuh hikmah zakat, dan yang kedelapan perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 109. Kita masuk ke pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian zakat. Dari segi bahasa, zakat memiliki kata dasar yaitu zaka yang berarti berkah, tumbuh, suci, bersih, dan baik. Sedangkan zakat secara terminologi berarti aktivitas memberikan harta tertentu yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk diserahkan kepada orang-orang yang berhak. Hubungan antara zakat, infak, dan sodaqoh. Menurut bahasa, infak berarti membelanjakan. Sedangkan menurut terminologi, infak berarti mengeluarkan harta karena taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan menurut kebiasaan, infak berarti untuk memenuhi kebutuhan. Sedekah adalah segala pemberian atau kegiatan untuk mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Sedekah memiliki dimensi yang sangat luas. Tidak hanya berdimensi memberikan sesuatu dalam bentuk harta, tetapi juga dapat berupa berbuat kebajikan, baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Sedangkan zakat merupakan dimensi yang paling sempit dari infak dan sedekah. Namun, zakat mengikat setiap muslim. Oleh sebab itu, para ahli fikih biasa menyebutkan zakat sebagai infak wajib dan infak sebagai sedekah tatawwu atau sedekah sunnah. Perbedaan zakat dengan pajak salah satunya adalah zakat merupakan manifestasi ketaatan umat terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga negara kepada ulil amrinya atau kepada pemimpinnya. Kemudian persamaan zakat dengan pajak salah satunya adalah zakat dan pajak sama-sama bersifat wajib dan mengikat atas harta yang ditentukan dan ada sanksi apabila diabaikan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai sumber hukum. Sumber hukum zakat yang pertama yaitu adalah Al-Quran. Kata zakat disebutkan sebanyak 30 kali dalam Al-Quran, 27 kali dalam satu ayat bersama sholat, 1 kali tidak dalam satu ayat tapi masih dalam satu konteks dengan sholat. 8 kata zakat terdapat dalam surah yang diturunkan di Mekah dan 22 kata zakat diturunkan di Madinah. Salah satu ayat Al-Quran yang membahas mengenai zakat adalah Quran surah ke-9 ayat 103. Kemudian sumber hukum zakat yang kedua adalah sunnah. Salah satunya adalah zakat itu dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka dan diserahkan kepada orang-orang miskin. Hadis riwayat Bukhari. Syarat wajib zakat ada 3. Yang pertama Islam, yang kedua merdeka, dan yang ketiga memiliki satu nisab dari salah satu jenis harta yang wajib dikenakan zakat dan cukup haul. Syarat harta kekayaan yang wajib dizakatkan atau objek zakat, yang pertama halal, kemudian milik penuh, berkembang, cukup nisab, cukup haul, bebas dari hutang, dan lebih dari kebutuhan pokok. Pembahasan yang ketiga yaitu mengenai jenis zakat. Zakat terdiri dari 2 jenis. Yang pertama zakat jiwa atau zakat fitrah, yang merupakan zakat yang diwajibkan kepada setiap muslim setelah matahari terbenam akhir bulan Ramadan. Lebih utama apabila dibayarkan sebelum sholat Idul Fitri, karena apabila dibayarkan setelah sholat Id maka sifatnya seperti sedekah biasa, bukan zakat fitrah. Kemudian yang kedua zakat harta, yang merupakan zakat yang boleh dibayarkan pada waktu yang tidak tertentu, mencakup hasil perniagaan, pertanian, pertambangan, hasil laut, hasil ternak, harta temuan, emas dan perak, serta hasil kerja yang masing-masing memiliki perhitungannya sendiri-sendiri. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai objek zakat harta. Zakat harta terdiri dari beberapa jenis.
Pada penjelasan kali ini, saya hanya akan menyebutkan jenis-jenis dari zakat tersebut. Untuk penjelasan mengenai ketentuan maupun syaratnya, dapat teman-teman lihat dan baca pada slide yang saya tampilkan. Adapun zakat-zakat tersebut diantaranya adalah yang pertama zakat binatang ternak, yang kedua zakat emas dan perak, yang ketiga zakat pertanian, yang keempat zakat barang temuan dan barang tambang serta hasil laut, yang kelima zakat perdagangan, yang keenam zakat produksi hewani, yang ketujuh zakat investasi, yang kedelapan zakat profesi dan penghasilan, yang kesembilan zakat atas uang, dan yang kesepuluh zakat perusahaan atau institusi. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai penerima zakat. Terdapat 8 golongan atau asnaf yang berhak menerima zakat. Di antaranya adalah yang pertama fakir, yang kedua miskin, yang ketiga pihak yang mengurus zakat atau amilin, yang keempat golongan mualaf, yang kelima orang yang belum merdeka atau riqab, yang keenam orang yang berhutang atau ghorimin, yang ketujuh orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah, dan yang kedelapan orang yang melakukan perjalanan atau ibnu sabil. Pembahasan yang keenam yaitu mengenai orang yang tidak boleh menerima zakat. Yang pertama, orang kaya, yaitu orang yang berkecukupan atau mempunyai harta yang mencapai 1 nisab. Yang kedua, orang yang kuat yang mampu berusaha untuk mencukupi kebutuhannya, dan jika penghasilannya tidak mencukupi baru boleh mengambil zakat. Yang ketiga, orang kafir di bawah perlindungan negara Islam, kecuali jika diharapkan untuk masuk Islam. Dan yang keempat, bapak, ibu, atau kakek nenek hingga ke atas, atau anak-anak hingga ke bawah, atau istri dari orang yang mengeluarkan zakat, karena nafkah mereka di bawah tanggung jawabnya. Pembahasan yang ketujuh yaitu mengenai hikmah zakat. Secara umum, hikmah zakat adalah yang pertama, untuk menghindari kesenjangan sosial antara si kaya dan si miskin. Kemudian, sebagai pilar amal jama'i atau bersama antara si kaya dengan para mujahid dan dai yang berjuang dan berdakwah dalam rangka meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Membersihkan dan mengikis akhlak yang buruk, alat pembersih harta dan penjagaan dari ketamakan orang yang kikir, ungkapan rasa syukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, untuk pengembangan potensi umat melalui terwujudnya sistem kemasyarakatan Islam, dukungan moral kepada orang yang baru masuk Islam, menambah pendapatan negara untuk proyek-proyek yang berguna bagi umat, serta menjadi unsur penting dalam mewujudkan keseimbangan dalam distribusi harta dan keseimbangan tanggung jawab individu dalam masyarakat. Pembahasan yang ke-8 yaitu mengenai perlakuan akuntansi berdasarkan PSAK 109. PSAK 109 merujuk kepada beberapa fatwa MUI, yaitu yang pertama, Fatwa MUI nomor 8/2011 tentang amil zakat, yang menjelaskan tentang kriteria tugas amil zakat serta pembebanan biaya operasional kegiatan amil zakat yang dapat diambil dari bagian amil atau dari bagian fisabilillah dalam batas kewajaran, proporsional serta sesuai dengan kaidah Islam. Yang kedua, Fatwa MUI nomor 13/2011 tentang hukum zakat atas harta haram, di mana zakat harus ditunaikan dari harta yang halal baik jenis maupun cara perolehannya. Yang ketiga, Fatwa MUI nomor 14/2011 tentang penyaluran harta zakat dalam bentuk aset kelolaan. Yang dimaksud aset kelolaan adalah sarana dan atau prasarana yang diadakan dari harta zakat dan secara fisik berada di dalam pengelolaan pengelola sebagai wakil mustahik zakat, sementara manfaatnya diperuntukkan bagi mustahik zakat. Jika digunakan oleh bukan mustahik zakat, maka pengguna harus membayar atas manfaat yang digunakannya dan diakui sebagai dana kebajikan oleh amil zakat. Dan yang keempat, Fatwa MUI nomor 15/2011 tentang penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran harta zakat. Tugas amil zakat adalah melakukan penghimpunan, pemeliharaan, dan penyaluran. Jika amil menyalurkan zakat tidak langsung kepada mustahik zakat, maka tugas amil dianggap selesai pada saat mustahik zakat menerima dana zakat. Amil harus mengelola zakat sesuai dengan prinsip syariah dan tata kelola yang baik. Penyaluran dana zakat muqayyadah apabila membutuhkan biaya tambahan dapat dibebankan kepada muzaki. Baiklah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai fikih zakat. Apabila terdapat kesalahan atas ucapan ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.